Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zakiyah Darajati Pratama, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami bahwa setiap murid dalam melakukan tindakan memiliki motivasi. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua bisa dikategorikan sebagai motivasi eksternal. Ini merupakan faktor luar yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Dari ketiga motivasi tersebut, motivasi intrinsiklah atau motivasi internal lah yang merupakan motivasi paling baik. Dengan motivasi internal, murid akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menerapkan motivasi internal, hindari hukuman dan penghargaan yang dapat memunculkan motivasi eksternal dalam diri murid. Dalam penerapan disiplin di ruang kelas, guru mengambil peran menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Dalam menjalankan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer dalam mengatasi masalah menerapkan restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga terbentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Murid-murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya apabila mereka menyadari nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas bersama murid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan kelas. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menerapkan budaya positif, maka tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada anak dapat terlaksana. Pada nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terrealisasi apabila guru memiliki nilai dan peran guru penggerak.
Sebagai pemimpin pembelajaran, guru mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah dengan menyepakati keyakinan yang telah dibuat bersama. Pada visi guru penggerak, terbentuknya budaya positif diselaraskan dengan prakarsa perubahan yang telah dibuat untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sudah melekat dalam diri kita bahwa disiplin erat kaitannya dengan patuh dan taat terhadap aturan. Dalam menegakkan disiplin, kita akan cenderung melakukan pendekatan dengan cara tegas. Sebelumnya, kita juga meyakini bahwa tanpa konsekuensi yang membuat efek jerah akan sulit menerapkan disiplin yang membuat murid menaati aturan. Mestinya disiplin menjadi nilai yang harus ditanamkan dalam setiap individu agar menjalankan nilai dan norma yang diyakini dengan sadar dan sukarela. Keseluruhan materi yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi merupakan acuan agar dapat mengaplikasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Materi tersebut menyadarkan diri saya bahwa terdapat beberapa kekeliruan mengenai persepsi yang selama ini saya yakini baik-baik saja, seperti pada teori hukuman dan penghargaan. Sebelumnya saya merasa bahwa penghargaan merupakan upaya terbaik agar menumbuhkan motivasi murid untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut terbantahkan setelah mempelajari pernyataan Alfie Kohn, Punish by Rewards, wawancara ASCD Annual Conference. Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hal berikutnya yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Saya berpikir bahwa keyakinan kelas sama halnya dengan peraturan kelas. Terdapat perbedaan signifikan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, yaitu sumber dari keyakinan kelas adalah murid. Murid yang menentukan nilai-nilai yang diyakini dan merumuskannya dalam kalimat positif. Hasil rumusan yang lahir dari murid tersebut yang telah disepakati disebut keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas berarti guru sudah menuntun murid untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid. Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul di sekolah dengan beberapa tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selama ini saya selalu tidak nyaman apabila menemukan masalah. Hal tersebut karena saya belum tahu bagaimana menguraikan masalah dengan cara restitusi. Selain itu, saya juga belum memahami posisi kontrol guru dan alasan setiap tindakan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Perubahan yang sudah terjadi setelah mempelajari modul 1.4 dalam menciptakan budaya positif di kelas yaitu dengan menggunakan restitusi, saya merasa nyaman menuntaskan permasalahan ketika menemukan kesalahan yang dilakukan murid. Kita dapat menemukan akar permasalahan tersebut dengan mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi yang mendasari tindakannya. Dengan begitu, kita dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat dengan menerapkan disiplin positif. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif yaitu dalam menerapkan budaya positif diperlukan proses yang berkelanjutan. Misalnya dalam melakukan tindakan restitusi dapat menyentuh sebagian murid, namun sebagian lainnya memerlukan intervensi yang lebih lagi, misal dalam menerapkan konsekuensi. Dalam upaya menanamkan keyakinan kelas, juga demikian, ada murid yang awalnya ragu-ragu terhadap nilai kebajikan yang dia yakini,
menjadi semakin mantap dan yakin, sehingga dengan mudah menjalani nilai-nilai dan keyakinan yang telah dibuat. Namun, sebagian murid lainnya juga ada yang tidak mengindahkan keyakinan yang disepakati bersama. Perasaan saya sangat beragam dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Sebelum memahami disiplin positif, saya akan mudah kesal dengan murid yang berbuat salah. Setelah memahami posisi kontrol di mana saya menempatkan posisi sebagai manajer dan melakukan restitusi terhadap tindakan murid yang kini saya merasa bahagia sebab mampu membantu murid menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Murid menjadi merasa diterima dan menjadi lebih akrab. Pada awalnya saya merasa gagal menerapkan budaya positif berupa menerapkan keyakinan kelas, dikarenakan dalam beberapa perkara, yaitu murid tetap kembali mengulangi kesalahan yang sama, seperti terlambat, tidak mengikuti upacara, dan tidak menjaga kebersihan kelas. Namun, setelah saya telaah kembali, saya jauh lebih bersemangat dalam menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas yang telah kami buat mungkin belum menumbuhkan keyakinan bagi beberapa murid yang tetap melakukan tindakan indisipliner. Namun, banyak dari murid kami yang mulai nampak tumbuh motivasi intrinsiknya menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, guru sudah banyak yang memahami konsep kebutuhan dasar manusia, sehingga upaya pendekatan menggunakan restitusi dapat menuntaskan masalah indisipliner terlaksana. Persepsi antara hukuman dan konsekuensi belum difahami dengan baik oleh sebagian guru. Hampir semua guru menyebutkan pemberian konsekuensi sebagai hukuman. Upaya penyelesaian yang dilakukan sudah tepat, seperti saat melakukan restitusi terhadap indisipliner yang berulang, perlu diberikan konsekuensi. Namun, konsekuensi yang mereka berikan kurang tepat penyebutannya, di mana mereka terbiasa menyebut hal tersebut sebagai hukuman. Sebelumnya saya sering menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saya merasa apa yang saya lakukan merupakan tindakan logis karena dulunya saya mengalami posisi yang sama saat sebagai murid. Setelah mempelajari modul, saya berusaha menempatkan diri sebagai manajer dan saya merasa apa yang saya sampaikan dalam dialog-dialog saat melakukan restitusi membuahkan hasil. Murid dengan sendirinya merubah diri dan tergerak hatinya untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu, permasalahan yang timbul tidak lagi menjadi jurang pemisah antara guru dan murid. Relasi antara guru dan murid semakin terjalin dengan baik karena perasaan diterima meski sudah melakukan kesalahan. Selama ini yang pernah saya lakukan hanya menstabilkan identitas dan memberikan konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan. Selain filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi murid. Melalui keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang menyenangkan bagi murid dalam belajar. Menambah pengetahuan tentang budaya positif diperlukan oleh seluruh guru agar pelaksanaan budaya positif dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi seluruh warga sekolah.